warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh soleha? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran matematika kita di materi tetap masih bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan belajar sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Oke anak soleh soleha, sebelumnya Bunda minta maaf ya, Bunda belum merekap semua. Namun sudah ada sebagian Bunda rekap semua tugas kalian yang masuk. Insya Allah Bunda akan selesaikan rekapannya dan Bunda akan kirimkan di grup kita. Oke, simak penjelasan Bunda untuk materi selanjutnya. Oke. Baik, kita masuk di bilangan berpangkat bulat. Jelas ya? Nah, bagian A menggunakan pola dan membuat generalisasi atau kesimpulan. Yang pertama adalah pangkat bulat positif. Yang manakah itu? Perhatikan. Ini adalah definisinya ya. A dikali A dikali A dikali titik-titik kali A sama dengan A pangkat N. Perhatikan, A-nya ini yang berulang kali kita kalikan. Jadi dapat disingkat menjadi A pangkat N. Maksudnya sebanyak N faktor, makanya ditulis A pangkat N. Disebut pangkat bulat positif dari bilangan A. Perhatikan, dari bentuk A pangkat N, A ini disebut dengan bilangan pokok, sedangkan N ini di atas disebut dengan eksponen atau pangkat dari A. Jadi perhatikan contohnya, 2 pangkat 5 itu artinya angka 2 kita kalikan sebanyak 5 kali. Atau dia 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor. Karena kita mengalihkan angka 2 sebanyak 5 kali. 3 pangkat 4 kita kalikan angka 3 sebanyak 4 faktor atau 4 kali. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik sampai kali A kembali dengan sebanyak N faktor. Kita masuk di pangkat bulat positif. Pangkat bulat negatif. Nah, kita pindah ke pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif itu korespondensi atau pemasangan antara dua bilangan berikut. Perhatikan, dia hampir sama dengan bilangan bulat positif, namun perbedaannya adalah, perhatikan, ini bilangan bulat positif ya, pangkat bilangan bulat positif, pangkatnya itu semua bilangan positif. Perhatikan, 3 pangkat 4, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 3 pangkat 1, semua adalah bilangan positif. Jadi 3 pangkat 4 81, 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 2 9 sampai 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kemudian ada 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 ini adalah, ingat, 0 adalah bilangan bulat yang anggotanya cuma 1. Jadi apapun yang dipangkatkan 0 itu adalah hasilnya 1, ya. Kemudian kita pindah ke bilangan yang berpangkat bilangan bulat negatif, 3 pangkat min 1. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah 3 pangkat min 1 itu sama dengan 1/3. Maksudnya 3 pangkat min 1 itu sama dengan 1/3 pangkat 1. Dia menjadi penyebut. Jadi misalnya 3 pangkat min 2 sama dengan 1/3 pangkat 2. Caranya itu untuk menyelesaikannya kita ubah dia menjadi pangkat positif. Dengan cara seperti ini, 3 pangkat min 2 sama dengan 1/3 pangkat 2. Dia jadi penyebut. Jadi sama dengan 1/9. Paham ya? Jadi 3 pangkat min 3 cara menyelesaikannya itu dikasih jadi penyebut. Jadi 1/3 pangkat 3. Nih hasilnya 1/27. Paham ya? Jadi 3 pangkat min N sama dengan 1/3 pangkat N. Ini kita kasih kotak supaya jelas. 3 pangkat min N sama dengan 1/3 pangkat N. Dari hasil di atas, secara umum untuk bilangan N dan bilangan pokok A dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 akan diperoleh pola bilangan seperti ini. Ya, perhatikan. A pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. Ingat, segala
segala angka dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian untuk pangkatnya bilangan bulat negatif, kita ubah dulu menjadi pangkat bilangan positif. Bentuknya akan seperti ini. Jadi A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Paham ya sampai di sini? Nah, kita selesaikan coba contohnya di 1/10. Hitunglah 3 pangkat min 2 ditambah 4 pangkat 0 dikurang 5 pangkat min 1. Caranya, ini pangkatnya kan negatif, jadi otomatis kita ubah menjadi 1/3 pangkat 2. Ini kan 3 pangkat min 2. Untuk jadi positif pangkatnya, maka ditulis 1/3 pangkat 2. Ini dia. Kemudian 4 pangkat 0, ingat berapapun angkanya ketika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Paham ya? Kemudian dikurangi dengan min 5 pangkat min 1. Jadi ini ditulis lagi ke bilangan bulat positif 1/5 pangkat 1. Sampai sini paham ya? Jadi 1/9 ditambah 1 dikurang 1/5, samakan penyebutnya menjadi penyebut 45. Nah, hasilnya 41/45. Saya harap kalian paham ya sampai di sini. Jadi silahkan kerjakan latihan 3 bagian A 1 sampai 10. Oke, Bunda tunggu. Itu tadi penjelasan Bunda untuk tugasnya. Bunda akan kirimkan foto tugasnya, dan setelah kalian kerjakan sama kembali kalian kirim tugasnya di grup matematika. Setelah itu kalian tulis list nama kalian yang sudah mengumpulkan. Baik anak soleh-soleha, Bunda tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.